Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Budianto dengan NPM 2017 43500-214. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan mata kuliah riset operasional. Untuk kali ini saya akan membahas materi metode simplex maksimasi. Di sini ada contoh kasus soal, yaitu Gena adalah manajer produksi sampo, clear, dan dia ingin menentukan bauran produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimal. Dia mampu menentukan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Ini akan memakan waktu 5 menit untuk mencampur 1 kotak sampo pria dan 10 menit untuk mencampur 1 kotak sampo wanita. Dan dia memiliki total 100 menit tersedia untuk proses pencampurannya per setiap harinya. Lalu dibutuhkan 7 menit untuk 1 botol sampo pria dan 7 menit untuk botol 1 kotak sampo wanita, dan dia memiliki total 84 menit yang tersedia. Untuk proses pembotolan per harinya, lalu ini akan memakan waktu 9 menit untuk mengemas 1 kotak sampo pria dan 5 menit untuk mengemas 1 kotak sampo wanita. Dan dia memiliki total 90 menit tersedia untuk proses pengepakan per harinya. Lalu dia akan mendapatkan $6 untuk setiap kotak sampo pria yang diproduksi dan $8 untuk setiap kotak sampo wanita yang diproduksi. Berapa kasus sampo pria dan sampo wanita yang harus diproduksi per hari untuk memaksimalkan keuntungan? Berapa total keuntungannya? Ya, lanjut. Di sini kita sudah membuat tabel soal. Kita akan membuat tabel soal yang sudah saya buat ini. Di sini ada proses pencampuran. Dalam proses pencampuran, dia akan menghasilkan 5 produk untuk pria, 10 produk wanita, yaitu kurang dari sama dengan 100 menit per hari. Lalu juga berikutnya proses pembotolan, dia memproduksi 7 produk untuk pria, 7 produk untuk wanita, kurang dari sama dengan 84 menit per hari. Proses pengepakan yaitu 9 produk pria dan 5 produk wanita, kurang dari sama dengan 90 menit per hari. Di sini keuntungan per kasusnya, untuk pria adalah 6, wanita adalah 8. Dan di sini kita akan maksimalkan. Langkah pertama, kembangkan tabel awal yang tadi kita yang sudah buat. Yang pertama, atur variabel fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Di sini X sama dengan pria, Y sama dengan wanita. Tambahkan variabel select sebanyak proses yang tertera pada soal. Karena tadi ada 3, jadi kita akan membuat 3. S1 variabel select untuk pencampuran, S2 variabel select untuk pembotolan, S3 sama dengan variabel select untuk pengepakan. Di sini langsung kita buat fungsi tujuan, yaitu rumusnya max Z sama dengan 6X ditambah 8Y. Ya, ini ada di soal tadi. Mengubah fungsi tujuan jadi Z dikurang 6X dikurang 8Y sama dengan 0. Fungsi kendala, 5X ditambah 10Y sama dengan 100. 7X ditambah 7Y sama dengan 84. 9X ditambah 5Y sama dengan 90. Lalu diubah menjadi 5X ditambah 10Y ditambah S1 sama dengan 100. 7X ditambah 7Y ditambah S2 sama dengan 84. 9X ditambah 5Y ditambah S3 sama dengan 90. Langkah selanjutnya, yang kedua, kita akan menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di sini saya sudah membuat tabel persamaan, yaitu di sini di mana nilai Z adalah 1, X-nya min 6, Y-nya min 8, S1-nya kosong, S2-nya kosong, dan NK-nya kosong. Lalu juga S1-nya Z-nya kosong, X-nya 5, 10, 1, 0, 0, 100. S2-nya Z-nya kosong, X-nya 7, Y-nya 7, S1 kosong, S2 3, S2-nya 1, S3-nya kosong, NK-nya 84. S3-nya kosong,
Z-nya 0, X-nya 9, Y-nya 5, S1 0, S2 0, S3-nya 1, NK-nya 90. Selanjutnya, di sini kita akan memilih kolom kunci, dilihat dari nilai Z yang bernilai paling terkecil. Di sini kita sudah membuat nilai Z, nilai terkecil pada variabel indeks Z, yaitu di sini kita sudah buat yaitu min 8. Nah, di sini selanjutnya yang langkah keempatnya memilih baris kunci indeks sama dengan NK nilai kolom kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Di sini saya sudah menandai di mana nilai NK itu 100. Ya, di sini kan nilai Y, di sini kita akan menghitung S1 dulu. Di sini kita akan mencari nilai indeks, yaitu di sini kita sudah membuat. Kenapa hasilnya seperti ini? Dikarenakan NK-nya yang S1 itu NK-nya 100. 100 dibagi 10, hasilnya 10. Lalu juga S2-nya NK-nya 84 dibagi 7 hasilnya 12. S3-nya NK-nya 90 dibagi 5 hasilnya 18. Nah, di sini kita sudah menemui tuh baris kunci yang mempunyai indeks terkecil. Di sini nilai indeks terkecil yaitu 10, maka saya tandai. Nah, selanjutnya di sini kita akan sama ratakan, kita bagikan 10 di sininya dari S1-nya. Nah, 10-nya indeksnya dari sini dibagi 10. Maaf, di sini kurang agak sedikit jelas. Di sini tuh 5 dibagi 10 sama dengan 1/2, 10 dibagi 10 sama dengan 1, di sini 1 bagi 1 per 10, dan di sini 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, di sini yang kelima selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang tadi kita sudah hitung di nilai S1 dan di sini kita akan berubah menjadi Y yang tadi S1. Dan di sini kita akan masuki hasil yang sudah tadi kita bagikan 10, yaitu di sini 1/2, 1/10 dan di sini 10, yaitu di sini Z-nya masih 0 ya, S2-nya 0, S3-nya 0. Di sini yang selanjutnya langkah ke-6 mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci. Selain baris kunci sama dengan 0. Di sini ada baris Z. Yang pertama baris lamanya yaitu -6, -8, 0, 0, 0, 0. NBPK-nya yang awalnya -8 yaitu 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. Nah, di sini kita akan menghitung nilai baris baru. Nah, cara menghitung nilai baris baru yaitu -6 dikurang -8 dikalikan 1/2, yaitu hasilnya nih, hasilnya -2. Selanjutnya juga seperti itu cara penghitungannya. Lalu di sini baris keduanya sama seperti baris Z. Baris lamanya yaitu ada 7701084, NBPK-nya 7, 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. Di sini cara menghitungnya sama seperti di atas. Menghitung baris barunya yaitu 7 dikalikan 7. Maaf, salah, 7 dikurang 7 dibagi 1/2. Hasilnya seperti ini. Sama langkah selanjutnya seperti itu. Lalu baris S3 juga sama langkahnya seperti S2. Cara menghitungnya di sini baris lamanya ada 9, 5, 0, 0, 1, 90. NBPK-nya -5, 1/2, 1, 1/10, 0, 0, 10. Baris barunya saya itu 13/2, 0, -1/2, 0, 1, 40. Nah, tadi kita sudah menghitung nilai semuanya. Langkah ketujuh selanjutnya yaitu di sini masukkan nilai di atas ke dalam tabel. Yang di atasnya tadi yang saya hitung. Di sini kita sudah menghitung di mana nilai Z yaitu jadi 0, -2, 0, 4/5, 0, 0, 80. Y-nya itu 0, 1/2, 1, S1-nya 1/10, 0, 0, NK-nya 10. S2-nya 0, 7/2, 0, -7/10, S2-nya 1, S3-nya 0, NK-nya 14. S3-nya 0, 13/2, Y-nya 0, S1-nya -1/2, S2-nya 0, S3-nya 1, NK-nya 40. Nah, di sini ternyata -2 itu tuh, di sini ternyata nilai baris Z masih terdapat angka negatif, maka di mana tuh tidak boleh ada hasilan minus. Nah, yaitu kenapa ini masih -2?
Selanjutnya, kita akan menghitung lagi dari langkah 3 yang tadi kita jelaskan sampai langkah 6. Gimana hasilnya di nilai Z ini tidak ada minus. Nah, di sini kita langkah kedua yaitu yang dari langsung cara ketiga, memilih kolom kunci dilihat dari nilai. Pada baris Z yang bernilai terkecil. Di sini kita sudah mencari yaitu minus 2. Nah, di sini kita NK-nya kita masukin tuh. Memilih baris kunci indeks NK nilai kolom kunci baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil, yaitu di sini NK-nya tuh sama seperti tadi tuh. Cara menghitungnya yang sebelum saya jelaskan, di sini 40 dibagi 13/2 hasilnya 13/80. Di sini kita sama seperti tadi, selanjutnya 13/2 dibagi 13/2. Di sini min 1/2 dibagi 13/2, 1 dibagi 13/2 hasilnya sekian, dan ini 40 dibagi 13/2 hasilnya sekian. Dan di sini langkah kelima mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, di mana Y kita taruh sini. Di sini kita akan merubah nilai X. S3 kita berubah jadi X tuh. Di sini Z-nya ada 1, ada kosong, X-nya 1, Y-nya kosong. Di sini S1-nya minus 1/3, S2-nya kosong, S3-nya 13/2, NK-nya 80/13, indeksnya 13/80. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, saya jelaskan mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Di sini baris Z-nya, baris lamanya ada minus 6, 0, 4/5, 0, 0, 0. N BBK-nya minus 2, 1, 0, minus 1/13, 0, 13/2, 80/13. Di mana baris barunya, cara menghitungnya, minus 6 dikurang minus 2 dikalikan 1, hasilnya 0. Sama seperti berikutnya, baris Y-nya kita jabarkan sama seperti baris Z, baris S2-nya sama menghitungnya dengan baris Y. Nah, di sini kita udah menghitung. Yang tabel tadi di atas kita akan masukkan dalam variabel. Di sini variabel indeksnya Z, yaitu Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, S1-nya 42/65, S2-nya 0, S3-nya 13, NK-nya 160/13. Dan Y-nya itu 0, X-nya Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, S1-nya 9/65, S2-nya 0, S3-nya min 13/4, NK-nya 90/13. Di sini pada variabel indeks S2 yaitu Z-nya 0, X 0, Y-nya 0, S1-nya min 28/65, S2-nya 1, S3-nya min 1, min 91/4, NK-nya 98/13. Lalu yang terakhir variabel indeks X yaitu pada kolom Z 0, X-nya 1, Y-nya 0, S1-nya min 1/13, S2-nya 0, S3-nya 13/2, NK-nya yaitu 80/13. Nah, di sini kita akan menjadikan pecahan. Yang tadi kan masih per. Ya, di sini masih per, di sini kita membuat pecahan yaitu di sini Z-nya yang pecahan tadi jadi 0,65, NK-nya 12/31, yang Y-nya 0,14, S3-nya min 3,25, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi hasil kebijakan optimal X sama dengan 6,15 dan Y 6,92. Nilai optimal terkait dari fungsi adalah Z sama dengan 6 dikalikan 6,15 ditambah 8 dikalikan 6,92, di mana hasilnya yaitu 6 dikalikan 6,15 hasilnya 36,9 ditambah 8 dikali 6,92 hasilnya 55,36. Hasilnya itu 92,26. Nah, sekian hasil dari studi kasus yang tadi saya hitung. Hasilnya seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.